Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat kepada Bianit dan Bida selaku pengasuh dari Senat Pendidikan Pesantren Sebagai Melalui Bahan Bida. Yang terhormat kepada Miss Rafifah selaku Kepala Madrasah Sanawiyah Al-Quran Melalui Bahan Bida, dan tak terkecuali kepada orang tua dan keluarga saya, semoga saya selalu saya menafsiri. Hari ini akan mempresentasikan kontaminasi tentang cahaya. Di bab cahaya ini kita akan membahas tentang sifat-sifat cahaya. Yang pertama ada merambat lurus, yang kedua menembus benda cahaya dapat menembus benda bening, yang ketiga cahaya dapat dipantulkan, dan yang keempat cahaya dapat dibiaskan. Kita membahas dari yang sifat pertama, yaitu cahaya dapat merambat lurus. Nah, sifat cahaya yang merambat lurus ini biasanya dimanfaatkan oleh manusia pada lampu senter dan lampu kendaraan bermotor, yang dimana merambat lurus ini artinya arahnya itu satu arah dan lurus, tidak ke atas, tidak ke bawah, tidak ke samping, tidak ke kiri, ataupun kecuali diarahkan. Karena biasanya kalau pakai senter itu kan biasanya lurus kalau kita hadapkan ke depan, tapi kalau kita hadap ke kiri juga arah cahayanya akan lurus ke kiri. Jika ke arahkan ke kanan, kita arah cahayanya tetap akan mengarah lurus ke kanan. Jadi ya seperti itulah intinya. Intinya ada cahaya dapat menembus benda bening. Nah, ketika kita berjalan, diri kita itu akan diikuti oleh bayangan dari diri kita sendiri. Nah, itu membuktikan bahwa adanya bayangan. Bayangan adalah bagian gelap yang terbentuk akibat cahaya tidak dapat menembus suatu benda. Yang artinya bahwa cahaya tidak dapat menembus tubuhmu, dan bukan hanya tubuh kita yang tidak dapat ditembus oleh cahaya. Begitu pula dengan pohon besar dan rumah juga tidak dapat ditembus oleh cahaya. Namun jika kita misalkan kita melakukan suatu praktek nih, ada praktek yang dimana ada satu gelas bening, ada satu senter di depannya, terus ada kertas ataupun suatu dinding ataupun tembok. Itu kita arahkan senter ke arah gelas bening tersebut, maka kita akan lihat bahwa cahaya dari senter dapat menembus gelas bening. Nah, oleh sebab itulah itu merupakan wujud dari sifat dapat menembus benda bening. Selanjutnya adalah cahaya dapat dipantulkan. Nah, jika cahaya ini berbeda, ketika cahaya mengenai permukaan yang licin seperti cermin datar, maka cahaya yang dipantulkan hanya mengarah kepada satu arah, jadi hanya satu arah saja, arah itu saja, dan tidak mengarah ke arah lain, alias pantulan cahayanya pantulan teratur. Selanjutnya, jika cahaya mengenai permukaan kasar, maka akan terhambar ataupun tersebar ke segala arah pantulannya. Jadi tidak hanya satu arah, tapi bisa ke segala arah. Dan hal itu disebut dengan pemantulan baur atau difus, yang artinya tidak teratur, jadi berantakan pantulannya. Selanjutnya adalah cahaya dapat dibiaskan. Nah, ketika kita minum minuman lah, menggunakan gelas bening dan sedotan plastik, kita akan pasti mengamati bahwa sedotan itu terlihat pendek, di dalam gelas itu terlihat pendek dan patah, padahal itu sebenarnya masih lurus. Nah, itu merupakan sifat dari cahaya dapat dibiaskan. Dan ada pula dasar kolam yang aslinya dalam banget, itu bisa terlihat seperti dangkal. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari cahaya dapat dibiaskan. Dan ada pula misalkan kalau misalkan kita berjalan di padang pasir nih. Nah, biasanya di padang pasir itu ketika siang hari terkadang kita seperti terbayang-bayang di depan kita itu ada genangan air, padahal di padang pasir tidak ada sama sekali yang namanya air. Nah, itu disebut fata morgana yang menjadi salah satu contoh dari cahaya dapat dibiaskan. Sekian dari saya, bila ada salah kata, kata yang kurang berkenan, mohon maafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.